Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Semoga kita semua selalu sehat ya. Materi kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang cara berpikir sejarah secara diakronis dan sinkronis. Untuk apa sih kita harus berpikir secara kronologis dan sinkronik dalam belajar sejarah? Yuk, mari kita simak penjelasan berikut ini. Diakronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu diakronik, yang terdiri atas dua suku kata, yaitu dia yang berarti melampaui atau melewati, dan kronikus atau kronos yang berarti waktu. Berpikir diakronik dalam sejarah artinya berpikir mengenai peristiwa sejarah secara menyeluruh dalam runtutan waktu yang panjang, tetapi terbatas dalam ruang. Berpikir diakronis mementingkan proses suatu peristiwa sejarah. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa sejarah merupakan kumpulan peristiwa. Setiap peristiwa yang terjadi tersebut dibatasi oleh waktu. Tujuan konsep berpikir diakronik adalah untuk melihat perubahan yang terjadi dalam proses perkembangan peristiwa sejarah tersebut. Jika hanya mempelajari peristiwa sejarah dalam waktu yang singkat, kita tidak dapat menganalisis adanya suatu perubahan. Adapun ciri-ciri diakronik yaitu: 1. Mengkaji dengan berlalunya masa. 2. Menitik beratkan pengkajian peristiwa pada sejarahnya. 3. Bersifat historis. 4. Bersifat vertikal. 5. Terdapat konsep perbandingan. 6. Cakupan kajian lebih luas. Cara berpikir diakronik mengajarkan kita untuk lebih teliti dalam mengamati gejala atau fenomena tertentu dalam peristiwa sejarah. Berpikir diakronik menuntun kita melihat suatu peristiwa sejarah dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, dalam berpikir diakronik diperlukan konsep periodisasi dan kronologi. Dengan berpikir secara diakronik, kita akan terbiasa menggunakan konsep kronologi dan periodisasi. Kronologi berasal dari kata bahasa Yunani, yaitu kronos yang artinya waktu dan logos yang artinya ilmu. Jadi, kronologi adalah ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa sejarah sesuai dengan urutan waktu terjadinya dari awal hingga akhir. Setiap peristiwa sejarah akan diurutkan sesuai waktu terjadinya secara runtut dan berkesinambungan. Sedangkan periodisasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu periode yang berarti babak, masa, atau zaman. Jadi, periodisasi adalah pengelompokan peristiwa-peristiwa sejarah ke dalam suatu babak, masa, zaman, atau periode tertentu berdasarkan ciri-ciri atau kriteria tertentu. Periodisasi merupakan konsep penting dalam mempelajari sejarah. Hal ini akan mempermudah kita memahami setiap peristiwa sejarah yang terjadi. Salah satu contoh berpikir sejarah diakronik adalah detik-detik proklamasi kemerdekaan. Ketika menjelaskan peristiwa detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia, sejarawan harus pula menjelaskan peristiwa-peristiwa yang melatar belakanginya, seperti peristiwa menyerahnya Jepang kepada sekutu, reaksi pemuda Indonesia terhadap berita kekalahan Jepang, peristiwa Rengas Dengklok, dan juga peristiwa penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian, cara berpikir sinkronis. Kata sinkronis berasal dari bahasa Yunani, yaitu shin yang berarti dengan dan kronos yang berarti waktu masa. Dengan demikian, berpikir sinkronik dalam sejarah adalah mempelajari peristiwa yang sejaman atau bersifat horizontal. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sinkronik artinya segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi di suatu masa yang terbatas. Sedangkan menurut Galtung, pengertian sejarah secara sinkronik artinya mempelajari peristiwa sejarah dengan berbagai aspeknya pada waktu atau kurun waktu yang tertentu atau terbatas, atau meneliti gejala-gejala yang meluas dalam ruang tetapi dalam waktu yang terbatas. Kajian sinkronik sejarah mengandung keistimewaan tinggi,
sedangkan kajian diakronis tidak. Kajian sinkronis justru lebih serius dan sulit. Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian berpikir sinkronik dalam sejarah adalah mempelajari atau mengkaji struktur suatu peristiwa sejarah dalam kurun waktu atau masa tertentu. Adapun ciri-ciri sinkronik yakni sebagai berikut. 1. Mengkaji pada masa tertentu. 2. Menitikberatkan pengkajian pada strukturnya. 3. Bersifat horizontal. 4. Tidak ada konsep perbandingan. 5. Cakupan kajian lebih sempit. 6. Memiliki sistematis yang tinggi. 7. Bersifat lebih serius dan sulit. Berikut adalah contoh cara berpikir sejarah secara sinkronis dalam sejarah, yaitu suasana di Jakarta saat pembacaan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pembacaan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah peristiwa yang paling bersejarah dan paling penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa itu terjadi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 atau sekarang Jalan Proklamasi. Pembacaan proklamasi dihadiri oleh sekitar 500 orang dari berbagai kalangan dengan membawa apapun yang bisa digunakan sebagai senjata. Meskipun Jepang sudah dikalahkan oleh sekutu, bala tentara Dai Nippon atau Jepang masih berada di Jakarta. Meski demikian, suasana di Jakarta masih bisa dikatakan kondusif. Materi kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Wassalamualaikum.